wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang semuanya adik-adik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Tak lupa pula kita panjatkan doa kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya di sini apakah adik-adik pernah mengikuti bimbingan kelompok? Enggak ya. Atau pernah dengar apa itu bimbingan kelompok? Belum ya? Oke. Baik, sebelum masuk kegiatan terperinci, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perdana kali adik-adik untuk mengikuti bimbingan kelompok, apakah adik-adik bisa mendefinisikan sendiri apa itu bimbingan kelompok? Ada yang sama? Kerjasama. Tiada lagi? Gak ada, berarti saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kelompok dilakukan oleh bimbingan konseling dalam memberikan layanan kepada orang-orang kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini juga terdiri dari 8 sampai 15 orang. Ada berapa? Sampai 15 orang. Kita ini adalah 8 orang ya, berarti kita termasuk kategori bimbingan kelompok. Nah, biasanya bimbingan kelompok itu juga posisinya biasanya lingkaran atau letter U. Nah, kita ini udah letter U ya. Adik-adik nyaman kan duduk di nyaman. Baik, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan apa arti dari bimbingan kelompok. Nah, kira-kira apakah adik-adik tahu tujuan dari bimbingan kelompok ini? Ada yang tahu? Silakan. Menambah wawasan. Ada lagi? Percaya diri. Oke. Jawaban yang sangat singkat ya. Nah, sebenarnya tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah di mana sarana untuk menunjang perkembangan optimal adik-adik masing-masing. Di mana di sini adik-adik diminta untuk percaya diri. Artinya di dalam bimbingan kelompok ini adik-adik dapat meningkatkan komunikasi adik-adik. Di mana yang sebelumnya tadi malu-malu, sekarang udah bisalah untuk berbicara di depan teman-temannya masing-masing ya. Artinya di sini kita belajar untuk ke depannya. Nah, di sini juga biasanya guru BK ini melakukan bimbingan kelompok ini supaya mencegah berkembangnya masalah adik-adik. Di sini juga kita memberikan pengalaman di mana sekiranya mungkin adik-adik yang ingin cerita tentang perasaannya bisa disampaikan di sini dan kita akan memberikan kira-kira solusi yang akan adik-adik menghadapi masalahnya. Tadi udah dijelaskan mengenai pengertian bimbingan kelompok dan juga tujuan dari bimbingan kelompok. Adik-adik, apakah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai itu? Sudah paham berarti ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai arahan sedikit untuk kegiatan kita nantinya. Yang pertama, adik-adik diminta untuk sukarela, di mana memberikan pendapatnya atau sarannya atau ide-idenya atau serta perasaan yang sedang dirasakan pada saat itu disampaikan saja. Nah, yang kedua, adik-adik mendengarkan dengan aktif. Artinya di sini mungkin ada teman-teman kita yang akan berbicara, adik-adik mendengarkan dan memperhatikan. Oke. Selanjutnya di sini adik-adik dapat merahasiakan pembicaraan kita. Maksudnya mungkin ada teman-teman kita yang ingin berbicara tentang perasaannya. Nah, adik-adik dapat merahasiakan dan jangan sampai ada yang tahu apa yang dirasakan oleh teman kita. Artinya rahasia gitu ya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Oke. Baiklah, kita masuk pada sesi perkenalan, di mana terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Tuti Wildani. Boleh dipanggil Wilda atau Kak Wilda ya. Nah, umur saya 20 tahun, saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, dan saya sekarang semester 4. Oke, baiklah, sekarang giliran adik-adik yang akan memperkenalkan namanya satu persatu dengan nama, umur, dan cita-cita. Oke, paham ya? Paham. Boleh dari teman kita yang baju biru dulu, silakan memperkenalkan namanya. Nabila. 16. Oke, Nabila, terima kasih Nabila. Selanjutnya kepada teman kita ini, perkenalkan nama saya Mirai Kordia, umur 13 tahun, cita-cita dosen. Oke, terima kasih Indah. Oke, sebaiknya temannya perkenalkan nama saya Maulida, umur 13 tahun, cita-cita dosen. Oke, terima kasih Maulida. Oke, selanjutnya Suryani ya. Perkenalkan nama saya Suryani, umur saya 15 tahun, cita-cita saya dokter. Oke, terima kasih Suryani. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Bella, umur 14 tahun, cita-cita sekolah. Oke, terima kasih semua. Oke, selanjutnya dari teman-teman ini. Perkenalkan nama saya Bella Siwan, umur 14 tahun, cita-cita pramugari. Pramugari. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Fauzia Pratama, umur 17 tahun, cita-cita poluan. Oke, terima kasih Zia. Selanjutnya kepada teman kita. Perkenalkan nama saya Rina. Boleh di. Oke. Perkenalkan nama saya Rina, umur 15 tahun. Cita-cita dokter. Terima kasih. Oke, sekarang kita buat rangkaian nama di mana terlebih dahulu saya menyebutkan nama saya, lalu menyebutkan nama Sukma, lalu Sukma menyebutkan sebelumnya saya menyebutkan nama saya, lalu Sukma menyebutkan nama saya, dan menyebutkan namanya, dan begitu pula seterusnya untuk supaya kita lebih hafal nama kawan-kawan ya. Oke. Wilda. Wilda. Oke, tolong ya. Saya dulu, nanti baru Sukma akan menyebutkan nama saya dan menyebutkan namanya. Mulai dari saya ya, Wilda. Oke. Wilda, Sukma, Suryani, Maulida, Indah, Nabila, Rina, Wilda, Sukma, Suryani, Maulida, Indah, Nabila, Rina, Zia, Bella. Oke, sudah kenal ya satu sama lain, berarti ketika kita nanti bertemu di jalan, jadi nggak ada malu-malu ya untuk menyapa saya atau menyapa teman teman lain. Oke, terima kasih. Udah kenalan tadi. Kita masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan kuliah, di mana di sini ada dua topik. Yang pertama itu ada topik tugas dan topik bebas. Di mana topik bebas ini adik-adik diminta untuk kesukarelaannya, sekiranya ada topik kira-kira dipersiapkan terlebih dahulu yang akan kita bahas. Ada? Nggak ada ya, karena adik-adik di sini adalah perdana dalam mengikuti bimbingan kelompok. Mungkin selanjutnya kalau ada bimbingan kelompok, kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu apa yang mau kita bahas nanti. Oke? Yang kedua itu ada topik tugas, di mana topik tugas ini yang telah kita sepakati, kita sudah ditetapkan gitu ya. Nah, sekarang kita pakai topik tugas, di mana topik tugas itu saya sendiri yang akan menentukan topik kita pada hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai topik attitude. Apakah ada adik-adik tahu apa itu attitude? Oke, tata krama, sopan santun. Ada lagi sikap ya. Oke. Semuanya jawabannya itu benar. Saya jelaskan lagi ya. Attitude itu adalah sikap atau perilaku atau tingkah laku seseorang dalam melakukan interaksi atau tindakan dengan orang-orang gitu. Nah, disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap tersebut atau karakteristiknya. Nah, karakteristiknya itu adalah yang pertama, attitude itu tidak bawaan dari lahir. Artinya attitude itu ada faktor-faktor yang mendukung, seperti lingkungan, pendidikan sekolah, peran guru dan orang tua juga, dan teman-teman sekitar sama lah ya. Nah, inilah yang dapat mempengaruhi attitude itu. Nah, jadi attitude bukan dari lahir, melainkan seiring perkembangan individu tersebut. Yang kedua itu attitude itu tidak tetap, artinya berubah-ubah. Di mana kita berattitude itu atau tingkah laku kita itu terhadap
orang gitu, dimana misalkannya si Sukma ya melakukan tindakan yang baik tapi direspon dengan orang tersebut dengan buruk, maka Sukma pasti ada efek jera untuk melakukan hal yang baik gitu kan, karena respon temannya itu buruk terhadap dia gitu. Nah mungkin teman Sukma itu yang melakukan hal yang buruk, mungkin dia ada lagi masalah atau dia lagi galau istilahnya ya. Nah jadi maka responnya seperti itu mungkin mempengaruhi juga, itu pembahasan lainnya. Oke. Selanjutnya attitude ini juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dimana disitulah penilaian orang terhadap diri kita. Kalau misalnya kita beraura positif atau melakukan tindakan-tindakan positif, maka orang-orang lain pasti akan suka sama kita ya, karena kita jujur, misalnya percaya diri, terus saling membantu, terus berkomunikasi dengan jelas dan baik gitu. Maka orang tersebut juga akan meresponnya juga dengan baik kepada kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita bersifat negatif atau menunjukkan aura-aura negatif, contohnya seperti sering berkelahi gitu atau merespon pembicaraan orang itu secara sensitif gitu kan, maka penilaian orang juga akan buruk terhadap diri kita sendiri. Nah itu tidak baik. Maka mulai dari sekarang sampai seterusnya adik-adik dapat menerapkan sikap attitude itu dengan baik dan positif. Bisa ya? Bisa. Oke. Udah pada paham ya? Ada yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita tadi? Oke. Sikap yang baik akan menunjukkan kebaikan pada diri kita sendiri, begitu juga sebaliknya. Oke, sikap yang baik akan mendatangkan kebaikan pada diri kita sendiri dan begitu juga sebaliknya yang dikatakan kawan kita. Oke. Ada lagi yang ingin menambah menyimpulkan dari pembahasan kita ya? Oke. Kalau tidak ada, kita main game sekarang ya. Sesi game, dimana game ini dimana adik-adik akan menuliskan nama dan sikap negatif dan positif kalian di sini. Nah nantinya akan diputarkan kertas ini ke teman kalian dan begitu juga seterusnya sampai kertas ini berada di tangan kalian nanti. Oke, paham ya? Oke, kita mulai dari sebelah kiri saya dulu ya. Oke. 10 detik ya, 10 detik. Saya hitung dari sekarang. Nanti akan teman sebelah kiri pula yang akan menulis ya. Bukan. Nanti kalian pula yang menulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap ya? Oke, sebaliknya akan teman kita yang sebelah. Menuliskan sikap positif kalian dan negatif kalian. Saya hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semua siap. Nah sekarang diputarkan tunggu ya, sudah saya. Ini ke sini. Coba minta pulpennya dulu. Nah ini ke sini. Lalu ya oke, digeser aja. Udah ya, bukan kertas kalian lagi kan? Oke, sekarang kalian menilai sikap negatif dan positif dari teman kalian. Oke, kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu ke kiri terlebih dahulu. Menuliskan sikap negatif dan positif teman kalian. Oke, di sini temannya Suryani. Ya, temannya. Oke. Ditulis mulai dari sekarang. Udah habis ya. Oke, sekarang kasih pulpennya ke teman depannya untuk menuliskan sikap dari teman-teman kalian di kertas itu ya. Negatif dan positifnya dihitung dari 10 detik. Oke. Dan adik udah mendapatkan kertasnya masing-masing. Boleh dibaca. Saya kasih waktu beberapa menit untuk membaca sikap kalian yang udah dinilai oleh teman kalian masing-masing. Oke, silakan dibaca. Baik, adik-adik sudah membacakan sikapnya kertasnya masing-masing.
sekarang kakak minta untuk adik-adik berkomitmen satu persatu dari diri kalian sendiri tanpa ada paksaan ya. Oke, mulai dari Sukma, boleh dulu. Saya akan lebih mengendalikan emosi saya. Oke, semua akan dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya. Oke, sebaiknya Coba deh aja dulu sama bilang ininya. Oke, akan lebih rajin lagi ya. Oke deh, saya akan mengubah sikap buruk saya. Oke, dia akan merubah sikap buruk yang ada di diri saya. Oke, selanjutnya boleh teman-teman, saya akan mengubah sikap buruk saya. Oke, lalu saya akan mengubah sikap buruk saya. Akan merubah sikap buruk ya yang ada pada diri ya. Oke, selanjutnya saya akan merubah sikap buruk saya jadi lebih baik lagi, bagus. Nah, selanjutnya saya akan merubah sikap lebih baik lagi. Oke, kesimpulannya di sini adalah di mana adik-adik berkomitmen untuk merubah sikapnya yang tadinya buruk dan menjadi lebih baik lagi ya. Nah, sepakat ya sekarang ya untuk menjadi lebih baik. Nah, semoga di mana pembahasan kita tadi dapat bermanfaat untuk diri adik-adik sendiri dan juga dapat menerapkannya di lingkungan sekitar. Oke? Terima kasih sudah memberikan meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok ini dan lancar pula dalam kegiatan ini. Saya sangat berterima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.